Shalom, puji Tuhan. Satu kemurahan yang Tuhan berikan bagi kita, kalau kita boleh beribadah walaupun di rumah, tetapi tidak mengurangi semangat kita dalam memuji menyembah Tuhan. Mari sebelum kita naikkan pujian kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, syukur kami naikkan hanya kepadamu saja, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara besar bagi kami. Kami datang, kami memuji, memuliakan namamu. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepadamu, ada hadirat Tuhan yang melimpah bagi kami, sehingga yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan, yang dalam pergumulan ada jalan keluar. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup dan Tuhan yang berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku
besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Shalom Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang kami kasihi, berjumpa lagi pada hari ini dan kita akan memasuki ibadah. Dan mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita lebih dahulu berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini Engkau memberikan waktu yang indah bagi kami semua. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami semua, jemaat-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Saat kami dekat kepada Engkau, mendekatkan diri kepada Engkau, maka Engkau yang akan memberikan kekuatan lewat firman-Mu, dan Roh Kudus bekerja pada saat ini. Kami membuka hati untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin mengambil satu judul yang penting bagi kita semua, yaitu firman Tuhan berjudul membangun mental pemenang. Sekali lagi, membangun mental pemenang. Saya akan melihat peristiwa yang dialami oleh wanita Kanaan. Wanita Kanaan memiliki seorang putri yang sakit keras, ya karena ada kuasa kegelapan yang mempengaruhi anak wanita itu, sehingga dia dirasuk setan dan membuat repot akan orang tuanya. Dan wanita itu, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dan kita akan melihat akhirnya Tuhan menyembuhkan anak perempuan itu. Tuhan membebaskan problema yang dialami oleh keluarga itu. Dan mari kita akan membaca lebih dahulu di dalam Matius 15 ayatnya yang ke-28. Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Akhirnya ibu ini mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Anaknya sembuh, anaknya ditolong oleh Tuhan. Dan saya percaya kita semua juga yang mendengarkan firman ini, saya percaya kita semua akan Tuhan tolong. Apapun problema, masalah yang saudara hadapi, kita hadapi, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar bagi kita semua. Sebab itu kita harus membangun akan mental kita yang memiliki mental pemenang. Itulah yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu sekalian, saya lebih dahulu akan melihat satu survei. Hasil survei mengatakan kalau seorang pendaki gunung itu mereka memiliki 3 akan kriteria. Ada 3 golongan. Yang pertama, 30% itu adalah pendaki yang cepat menyerah. Yang 60% itu adalah pendaki yang belum sampai puncak, sudah puas diri.
Jadi tidak melanjutkan lagi. Mungkin perjalanan sampai di 70% dia sudah bagus di sini, dia puas diri. Tetapi 10% itu adalah pendaki yang benar, pendaki yang bisa menaklukkan akan puncak itu. Nah, itu ada 10% saja. Tetapi dari 10% itu ada hanya 1%. Ya, mereka adalah benar-benar pendaki. Artinya orang 1% itu dia ingin ya untuk mencapai puncak yang lainnya lagi. Saat dia menyelesaikan pendakian itu, dia ingin tantangan yang lebih lanjut lagi. Sebab itu 1% ini adalah climber. Dia adalah betul-betul penakluk gunung. Dia adalah pendaki yang sejati. Dia adalah climber. Hanya 1%, Bapak Ibu sekalian. Nah, mental daripada pemenang ini itu harus ada juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Ya, sebab apa? Sebab Tuhan Yesus adalah Allah yang maha besar, yang memberikan kekuatan bagi kita semua saat kita menghadapi pencobaan apapun juga, masalah apapun juga. Percayalah bahwa kita bersama dengan Dia, kita bisa menyelesaikan semuanya. Kita memiliki mental pemenang. Dari peristiwa wanita dari Kanaan itu, kita akan belajar ya. Saudara tahu Kanaan itu adalah sebetulnya bangsa kafir. Dia bukan termasuk orang pilihan, bukan termasuk orang Yahudi. Dia adalah keturunan Kanaan, itu adalah keturunan Ham. Ya, anak dari Nuh, Ham. Nah, keturunan Ham ini itu banyak sekali menghuni di Afrika, di Mesir, dan itulah orang-orang Kanaan. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat bagaimana tindakan daripada wanita Kanaan ini. Walaupun dia memiliki masalah, dia menghadapi masalah yang besar, di mana anaknya yang sakit itu. Tetapi dia mempunyai tujuan yang benar. Dia mendapatkan alamat yang benar. Dia datang bukan kepada dukun, bukan kepada orang pintar, bukan kepada peramal, bukan kepada dewa-dewinya, tetapi dia mencari Yesus. Luar biasa. Nah, sebab itu membangun mental pemenang itu ciri-cirinya adalah yang pertama, pantang menyerah. Sekali lagi, pantang menyerah. Saya akan bacakan bagaimana wanita itu di dalam cerita dari Matius 15 ini. Saya akan bacakan di ayatnya yang 21 dan 22. 21 dan 22 ya. 22 saya bacakan. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Bapak Ibu sekalian, lihat. Dia mencari Tuhan. Dia mendatangi alamat yang benar. Dan disitulah dia akan mendapatkan jawaban. Dia tahu hanya Yesuslah yang dapat menyelesaikan semua permasalahannya. Tentu saja dia menghadapi risiko yang besar. Dia menghadapi mungkin olokan dari tetangganya. Dia mungkin juga mendapatkan kucilan dari bangsanya. Tetapi dia tidak menghiraukan itu. Dia tidak menyerah. Dia mendapatkan Yesus dan akhirnya bertemulah dengan rombongan daripada Yesus Tuhan. Nah, demikian juga kita perlu untuk memiliki akan
ya spirit pantang menyerah ini. Lihat saudara, saudara ingat cerita daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya sering mengatakan ini adalah iman daripada SMA, iman daripada Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, ceritanya mungkin kita tahu semua ya, bahwa 3 pemuda Sadrak, Mesak, dan Abednego ini itu dia ditawan ya, oleh Raja Babel pada saat itu, yaitu raja yang keras, Nebukadnezar. Alkitab menceritakan Nebukadnezar adalah raja yang menguasai daerah Palestina pada saat itu. Dia memiliki negara yang besar, dia memiliki semuanya, tentara yang hebat pada saat itu, dan dia menyerang daerah Yerusalem, kemudian menawan beberapa orang. Nah, salah satunya adalah 3 orang pemuda ini. Mereka adalah orang-orang yang cerdik, sebab itu Nebukadnezar tahu, maka 3 orang ini dimasukkan ke dalam training center. Untuk apa? Untuk dilatih supaya 3 orang ini nantinya akan bisa memanage, bisa menjadi pejabat daripada Babel, kerajaan yang besar itu. Nah, apa kelanjutan dari cerita itu? Mereka semua memiliki iman yang teguh, iman yang tidak menyerah. Saudara tahu semua bahwa suatu saat Raja Nebukadnezar dihasut oleh menteri-menterinya untuk mendirikan satu patung dewa, dan orang-orang yang ada di sana itu harus menyembah. Saat trompet dibunyikan, sangkakala dibunyikan, maka baik itu raja-raja kecil di sana, baik itu masyarakat, baik itu bupati, pejabat-pejabat pemerintah harus menyembah kepada patung itu. Nah, pada saat itu ternyata dilihat ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung itu, dan itu dilaporkan kepada Nebukadnezar, raja yang berkuasa itu. Dan raja itu mengatakan, aku akan mengadakan 1 kali lagi untuk dibunyikan tanda-tanda itu, dan supaya kamu harus semua ulang lagi menyembah. Tetapi apa kata daripada Sadrak, Mesak, Abednego itu? Dia mengatakan dengan iman yang teguh, Bapak Raja, jangan memaksa kami. Kami tidak akan menyembah patung Tuhanku. Kami akan menyembah kepada Tuhan, dan hanya Tuhan yang akan menolong kami. Sekali lagi, hanya Tuhan yang akan menolong kami. Bila Tuhan tidak mau menolong kami pun, kami tidak akan menyembah kepada patung raja Tuanku itu. Wow, raja yang berkuasa ini langsung marah. Dia memerintahkan bawahannya untuk penghukuman bagi 3 daripada pemuda dari Yahudi ini yang tidak mau menyembah kepada patungnya. Dia memanaskan 7 kali lipat dapur api tanur yang bentuknya cerobong begitu, dan kemudian ketiga pemuda ini diikat jadi satu ya, dan dibawa oleh orang-orang yang kuat. Ya, firman Tuhan mengatakan tentara yang gagah, yang kuat itu membawa akan 3 pemuda ini, dan akhirnya 3 pemuda itu dibawa sampai naik ke tanur itu dan dilemparkan. Ya, saya percaya bahwa yang membawa itu bukan cuma 1 orang, tapi bisa 4 orang membawa 3 yang dijadikan 1. Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan firman Tuhan mengatakan mereka dilemparkan. Ya, saking besarnya daripada api itu, ya kita tahu semua kalau api las saja yang kecil itu kalau pertama dipanaskan ya merah, kuning aja. Tapi begitu ya tukang las menyetel pemanasannya itu
ditinggikan 5 kali, 7 kali, maka api itu menjadi biru, menjadi putih, dan suaranya angin itu kencang sekali. Nah, demikian juga pada saat itu tanur yang besar itu dipanaskan 7 kali lipat, maka disitulah ya bayangan saya suaranya api itu luar biasa. Sehingga orang-orang yang mengangkatnya, firman Tuhan mengatakan, yang melemparkan bertiga ini, ya beberapa orang tentara-tentara itu mati. Karena apa? Karena panas yang menyambar mereka. Dan luar biasa, mereka bertiga ternyata mendapatkan pertolongan Tuhan. Ya. Saat mereka dilempar, jatuh, mereka masuk ke dalam tanur itu. Tetapi Raja Nebukadnezar dengan menteri-menterinya, dengan raja-rajanya, dengan pejabat-pejabatnya, dengan rakyatnya, melihat di lubang tanur itu, ternyata orang 3 ini jalan-jalan, ya, tidak merasakan terbakar. Bahkan raja mengatakan, aku melihat ada 1 orang lagi di tengah-tengah mereka. Jadi ada 4 orang. Dikatakan yang salah satu adalah rupanya seperti anak dewa. Saya percaya itulah Yesus, Tuhan yang di surga diutus, ya, di tengah-tengah mereka. Ya, mereka melihat malaikat Tuhan menyertai mereka, orang 3 Yahudi ini. Nah, lihat Bapak Ibu sekalian, akhirnya Tuhan menolong akan Sadrah, Mesak, Abednego. Raja mengeluarkan mereka, raja mendapati mereka tidak terbakar, bajunya, ya, topinya, sepatunya, semua lengkap dan tidak ada bau terbakar sama sekali. Ya, tali yang mengikat tangannya terbakar, terputus. Ya, saya percaya itulah milik daripada orang percaya, maka Tuhan melindunginya. Lihat Bapak Ibu sekalian, luar biasa, itu ada cerita yang menarik sekali. Kemudian Raja Nebukadnezar mengatakan semua orang, bangsa tidak boleh menghina Allahnya Sadrah, Allahnya Mesak, Allahnya Abednego. Siapa yang menghina Allah daripada Sadrah, Mesak, Abednego, dia akan dikatakan dicincang, ya, bukan dibunuh saja, tetapi dimutilasi dan rumahnya akan dirobohkan, kata daripada Raja Nebukadnezar. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sebab itu saat kita membangun mental kita menjadi mental pemenang, itu kita harus pantang menyerah. Jangan menyerah dengan masalah apapun juga, ya. Hari-hari ini kita merasakan virus corona masih menjalar ke seluruh dunia, ya, lebih daripada 200 negara yang mengalami akan masalah besar ini. Tetapi bagi kita semua anak-anak Tuhan, sekali lagi, kita tidak boleh menyerah. Yang kedua adalah dapat mengatasi kekecewaan. Dapat mengatasi kekecewaan. Ya, saya kembali kepada wanita Kanaan yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia tidak kecewa. Dia tidak kecewa, walaupun orang-orang di sekitar Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan, wanita ini terus mengikuti kita, terus minta tolong, terus berbicara, usir dia mengganggu kita semua. Ya, Tuhan Yesus juga setuju. Dia mengatakan, ya, sampai mengatakan nada dengan keras sekali. Coba saya akan bacakan di dalam ayatnya yang ke-24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu, lihat, mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus mengatakan,
Ya, sampai di sini dulu. Lihat Bapak Ibu sekalian, Yesus pun mengatakan, aku diutus bukan kepada domba yang lain, tetapi kepada domba yang hilang, umat Israel itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, wanita Kanaan ini, itu dia dapat mengatasi akan kekecewaan, dapat mengatasi akan perasaan yang mengecewakan dia. Kalau saudara membaca di atasnya, itu masih banyak bagaimana orang-orang yang ada di sekitar itu juga untuk tidak setuju dia mengikuti. Tetapi dia tetap mendekatkan diri, bahkan dia menyembah kepada Tuhan. Dan saya percaya, itulah karakter orang-orang yang memiliki mental pemenang. Walaupun dia mengalami kekecewaan, walaupun dia menghadapi macam-macam omongan-omongan yang tidak mengenakan di telinga, tapi orang-orang itu bisa mengatasinya. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang orang-orang yang menjengkelkan itu bisa tiba-tiba muncul di dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi, kita harus memberikan maaf kepada mereka. Jangan kemudian orang kata-kata yang keras, yang kasar itu kita terima, kita pendam dalam hidup kita, dalam hati kita. Kata-kata keras, olokan-olokan itu semua sampah. Saudara tidak boleh memasukkan dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan, kadang kita itu harus memberikan maaf kepada orang-orang yang seperti itu. Nah, saya percaya kita semua, Tuhan memberikan hikmat bagi kita semua. Kita tidak boleh kemudian melawan, olok kepada mereka, membalas kepada mereka. Tidak. Sebab apa? Sebab Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan bagi kita semua. Saya akan bacakan di dalam Lukas 17 ayatnya yang ke-3 dan 4. Lukas 17 ayat yang ke-3. Jagalah dirimu, jikalau saudara-saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampuni dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lihat Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan mengatakan kita harus mengampuni. Jangan kita membalas dia. Sebab apa? Sebab kita adalah orang-orang yang bisa membangun akan mental seorang pemenang itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita bisa mengampuni mereka. Saya percaya kita semua tempat ini, Tuhan selalu akan memberikan kekuatan hikmat bagi kita untuk menghadapi kekecewaan yang tiba-tiba bisa muncul. Mungkin itu dalam rumah tanggamu, suami atau istri atau anakmu yang kadang-kadang suaranya tidak enak didengar, maka saudara harus memberikan maaf kepada mereka. Saudara tidak boleh membalas. Itulah ajaran daripada Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah selalu bersyukur untuk berkat sekecil apapun. Selalu bersyukur untuk berkat yang kita terima, sekecil apapun juga. Dari wanita Kanaan ini juga, kalau saya akan bacakan ayatnya yang ke 27. Sekali lagi saya bacakan. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah dari yang jatuh dari meja tuannya. Lihat Bapak Ibu sekalian, dia merendahkan diri, dia menghargai remah-remah itu. Dia mengatakan, saat Yesus mengatakan tidak patut roti itu dilemparkan kepada anjing, maka
wanita itu mengatakan, benar Tuhan, namun anjing itu makan juga remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya apa? Artinya dia bisa menerima yang sedikit, ya, remah-remah pun itu akan mengenyangkan perutnya dia. Remah-remah pun, tapi kalau itu adalah firman Tuhan, maka dialah akan menciptakan yang besar. Ya. Maka apa jadi? Ayat 28 dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Lihat, Bapak Ibu sekalian, saat ibu ini bisa mengatasi, ya, kekecewaan, ya, kalau dia kecewa langsung sudah kata-kata keras daripada Tuhan Yesus dari orang-orang sekitar, langsung pulang aja lah, ya. Tapi tidak, dia tetap mengikuti. Bahkan dia berkata, ya, aku pun bisa menerima remah-remah itu. Artinya berkat yang kecil yang tidak dihiraukan oleh anak yang makan di meja, yang dibuang-buang itu aku pun mau menerimanya. Ya, pikiran saya itu seperti, kadang-kadang seperti kalau roti tawar gitu ya. Banyak orang itu makan roti tawar itu pinggirannya itu dipotong-potong, dibuang, ya, tidak mau dimakan. Dia makan yang putih saja. Ya, yang pinggiran coklat yang hangus itu dia tidak mau makan. Kalau saya melihat kata-kata daripada Yesus menilai iman yang besar itu hanya 2 kali. Yang pertama, itu kita telah belajar minggu yang lalu, iman daripada perwira dari Kapernaum yang budaknya sakit, kemudian dia datang kepada Tuhan Yesus minta disembuhkan, berfirmanlah saja Yesus, maka aku percaya budakku yang di rumah itu akan sembuh. Yesus mengatakan, aku tidak menemukan orang-orang Israel memiliki iman sebesar orang ini. Yang kedua adalah wanita daripada Kanaan ini. Lihat Bapak Ibu sekalian, karena apa? Ya, karena wanita ini bersyukur apa yang dia terima, walaupun itu berkat yang kecil, tetapi dia tetap memakai yang kecil itu untuk mendapatkan yang besar. Saudara tahu, ya, saat kita menghargai yang kecil firman Tuhan, maka kita akan mendapat mujizat yang sangat besar. Seperti wanita Kanaan itu, dia mendapatkan mujizat anaknya yang ada di rumah sembuh karena menghargai remah-remah itu. Nah, saya percaya hari-hari ini mungkin Bapak Ibu sekalian juga mengalami satu masalah pekerjaan, mungkin tidak seramai dulu, pendapatan juga mungkin banyak berkurang. Ya, Bapak Ibu sekalian, nikmati saja berkat Tuhan. Walaupun kecil, walaupun sedikit, walaupun tidak seperti yang lalu, kita tetap bersyukur. Lihat, saat kita bersyukur, sesuatu yang besar akan terjadi. Keluargamu akan dicukupi, saudara tidak akan mati kelaparan. Tuhan yang akan menjamin akan hidup kita. Ya, saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kalau dulu dia menolong akan wanita Kanaan itu, dengan wanita itu menerima yang kecil sekalipun, aku tetap mengucap syukur, aku tetap menghargai. Maka kita pun juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, ya, saya tidak mengerti sampai kapan akan keadaan seperti ini. Mungkin tetap keadaan pendapatan kita akan merosot banyak. Tidak masalah Bapak Ibu sekalian. Sering saya katakan, hidup kita itu bukan hanya dari makanan dan minuman, tetapi lewat firman Tuhan. Dari firman Tuhan itulah yang menguatkan hidup rohani kita. Saat hidup rohani kita dikuatkan, hidup jasmani kita pun
Tuhan akan mencukupkan. Saya percaya pelajaran yang indah dari wanita Kanaan itu untuk kita semua juga memiliki sekali lagi pantang menyerah. Yang kedua adalah dapat mengatasi kekecewaan. Yang ketiga adalah selalu bersyukur untuk berkat-berkat sekecil apapun juga. Bagi kita semua ada penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini. Biarlah firman-Mu boleh terukir dalam hati kami. Kami boleh selalu membangun akan mental kami sebagai pemenang itu. Kami memiliki mental yang kuat itu. Dan Engkau sendiri Tuhan yang akan menyertai kepada kami semua. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau mencukupi akan hidup kami Tuhan. Apapun yang kami terima hari-hari ini. Mungkin itu sedikit gaji kami, penghasilan kami, pendapatan toko kami. Tapi kami tetap bersyukur. Kami membawa semuanya itu ke hadapan Engkau. Kami berterima kasih untuk hasil yang kami dapatkan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan melanjutkan akan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kami, mencukupi akan apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau menyertai dimanapun jemaat-Mu berada saat ini. Dan mari Bapak Ibu sekalian, kita menerima berkat, kita menerima berkat daripada Tuhan, berkat Allah Bapa dan kasih setia daripada Yesus Kristus, juga urapan yang baru dari Allah Roh Kudus yang akan meliputi hidupmu, memberkati akan pribadimu, keluargamu diberkati oleh Tuhan, usahamu juga diberkati oleh Tuhan, dan juga Tuhan memberkati akan kesehatanmu. Tuhan mencukupinya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.